Yang namanya gagal bayar di pinjol itu tidak hina tidak apa. Ya, kalau gagal bayar di pinjol hina, ya itu Anda sudah dipenjarakan. Ya, kalau gagal bayar pinjol itu kriminal, Anda sudah dipenjarakan. Sedangkan ini gagal bayar di pinjol, ya itu dilindungi hukum, tidak bisa dipenjara, OJK pun melindungi Anda. Maka dari itu jangan sampai down, jangan ada lagi korban dipinjol. Oke, nah sekarang ada yang seperti ini, galbay banyak. Siang Suhu izin bertanya, baru banget galbay, udah nggak kuat bayar dan diputus dari kerjaan nanti tanggal 15 Mei. Nggak tahu mau gimana, tolong infonya ini ada DC datang ke tempat kerja atau rumah nggak ya? Dia galbay kredivo 5,8 juta, aku laku 5 juta, ada pundi 26.350.000. Sudah galbay 5 hari. Rupiah cepat 11.850.000, sudah galbay 5 hari. Pinjam duit 10 juta, Julo 13,8 juta, sudah galbay 5 hari. Kredit pintar 3,6 juta, ada modal 2 juta, bantu saku 4 juta. Total ada 90 juta tunggakannya sudah galbay dan belum galbay. Nah, yang pertama ingin saya ucapkan adalah selamat karena Anda sudah galbay 5 hari. Ya, galbay 5 hari. Karena ada orang yang mati-matian bertahan, menjual semuanya, menjual hartanya, dan bahkan sampai membunuh dirinya sendiri karena nggak mau galbay. Gitu ya, padahal galbay itu mudah sekali, tidak dipenjara, tidak dipidana, dan tidak ada aturan OJK manapun yang menyuruh Anda bayar pinjol. Ya, tidak ada. Gitu ya. Jadi Anda kalau mau galbay saja. Oke, nah kan kita fokus ke sini dulu. Yang pertama, tolong infonya ini ada DC datang ke tempat kerja atau rumah enggak ya? Nah, sekarang anggap saja semuanya ada DC lapangan ya. Semuanya ada DC lapangan, total hutang Anda 90 juta. Pertanyaan saya, kok bisa Anda menyediakan 90 juta jika semua ini ada DC lapangannya? Kalau semua pinjol yang Anda galbaykan ini ada DC lapangannya, apakah Anda akan bayar 90 juta itu? Ya, bagaimana cara Anda mendapatkan 90 juta tersebut? Ya, apakah gada sertifikat tanah, ke KUR BRI, apakah jual rumah Anda gitu ya. Kenapa enggak Anda mengadakan 90 juta itu untuk bikin usaha? Ya, untuk bikin usaha atau modal kerja ke luar negeri atau bahkan nyogok masuk ke perusahaan. Dablek-dableknya gitu kan. Jadi otak kita itu sangat kuat sekali dampaknya pada tubuh kita ini, pada apa yang akan kita lakukan ini. Ya, kalau ada DC lapangannya saya bisa ngadain 90 juta. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada DC lapangannya saya nggak bisa ngadain 90 juta. Gitu kan ya. Saya ngadain 90 juta biar DC kunyuk itu nggak datang ke sini, bisa lah. Bisa loh saya. Ya. Tapi untuk mengusahakan 90 juta, buka usaha, atau nyogok masuk ke perusahaan-perusahaan besar, atau modal kerja ke luar negeri, itu nggak bisa. Ya, disitulah letak hebatnya otak kita itu. Ya, jadi bagi Anda yang galbay-galbay, coba Anda relax dulu, ya kan? Anda merenung dulu sebelum Anda melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak worth it untuk tidak galbay di pinjol. Ya, saya Raja Galbay ini selalu mengkritik pinjol. Itu fakta yang harus saya keluarkan. Tapi terkadang kita juga harus merenung. Pinjol memang jahat, itu betul. Tapi dari kitanya juga harus mengoreksi diri. Gitu. Bukan mengoreksi untuk bayar pinjol, gede-gedein pinjol, bukan. Ya, tapi mengoreksi mindset kita yang salah ini. Agar seimbang. Kita menganggap pinjol jahat. Ya, pinjol licik, pinjol kejam, itu boleh seperti itu karena memang faktanya seperti itu. Tapi kita juga harus mengoreksi diri kita. Kita jangan sampai memiliki mindset yang salah dan melakukan hal-hal yang tidak worth it. Gitu. Oke ya, tetap semangat Mas Kisaragihi ya. Anda galbay 90 juta baru 5 hari itu ya memang mungkin deg-deg ser, masih ada cemas-cemasnya gitu. Tapi percayalah, di grup Facebook Raja Galbay ini ada 59.000 anggota, itu galbay semua. Ya, anggap saja 9.000-nya nggak galbay lah, tapi 50.000-nya itu orang yang galbay, yang bahkan ada yang lebih daripada Anda. Ada yang sampai 500 juta, 600 juta itu galbay di pinjol.
Oke ya. Nah, yang kedua, uang 90 juta ini saya jamin tidak jadi apa-apa. Ya, itu faktanya. Fakta yang mengenaskan untuk para nasabah yang gagal bayar di pinjol, uang pinjol itu tidak pernah jadi apa-apa. Sangat sia-sia sekali. Ya bahkan ini total 90 juta ini, itu bukan total hutangnya, tapi total bunga dan denda. Pokok hutangnya hanya 50 juta. Ya, pokok hutangnya hanya 50 juta, tapi bunganya, dendanya sampai 40 juta sendiri. Maksud saya di sini adalah jangan pernah mengkonversi harta Anda menjadi pembayaran pinjol. Oke, zaman sekarang bahkan uang 100.000 pun itu kadang sangat berharga sekali. Ya, apalagi sampai jual rumah yang dulu nenek moyang Anda itu dapat dengan susah payah, lalu Anda jual dengan mudah payah ke orang lain hanya untuk bayar pinjol. Kalau Anda sudah tidak kuat, silahkan galbay saja. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jika Anda didatangi DC lapangan di rumah gitu ya, ya sudah bagus. DC lapangannya pun tahu kalau Anda itu sudah diputus dari kerjaan. Nah, Anda bilang, Mas, saya baru saja di PHK tanggal 15 ini, Mei ini. Nggak ada buat bayarnya. Pagi-pagi saya ada di sini, tidak bekerja, mau bayarnya gimana? Ya, mau bayarnya gimana? Ya kan? Bahkan Anda kalau berani bilang ke DC itu, kalau saya udah kerja juga nggak akan saya bayar, Mas. Gitu. Ya, pasti para DC-nya pun sudah menyiapkan sesuatu hal yang ini itu gitu. Ya Bapak, ini baru di PHK gitu kan, apa nggak nyari uang dengan cara yang lain gitu Pak, barangkali jual ini jual itu. Nah, ada dua versi jawabannya. Kalau versi Raja Galbay, oh saya tidak sudi, sini saya ludahin muka Anda ya, bayar pinjol pakai harta yang sudah susah payah didapatkan. Oh no ya, itu versinya Raja Galbay. Kalau versi yang light gitu ya, yang aman gitu kan, saya nggak punya harta sama sekali Mas, ini rumah bukan punya saya, motor bukan punya saya. Kalau saya kaya, nggak akan saya minjol. Ya, apanya mau dijual, gitu? Apanya mau digadekan? Nggak ada harta saya. Ya, seperti itu. Ya, itu yang light, yang aman, gitu ya. Sudah, Anda tinggal ngeladeni DC saja, gitu ya. Tapi jangan terlalu akrab. Nanti kalau terlalu akrab, dia sering ke rumah Anda, ngopi, ngudud, jadi teman nantinya. Ya kalau Anda mau berteman dengan DC ya silakan saja gitu ya. DC itu masih manusia kok ya, masih makan nasi, bukan makan beling. Oke? Sekarang mari kita lihat komentar-komentarnya. Galop tulop ya Kak, kalau udah nggak ada uang nggak usah dipaksain Kak, lanjut saja hidup. Rajin nonton channel Raja Galbay di YouTube dan masih banyak channel-channel penerang hati dan pang dada. Galbaylah dengan senyuman, kalau stres kasihan keluarga. Waduh, komentarnya sampai 155 komentar gitu. Dan beragam komentarnya. Nah ini ada komentar, galbaikan semua, abis itu hidup dengan tenang, cuma perlu 3 langkah, gak usah baca WA, SMS, kasih tahu kondar bakal ada telepon WA penagihan, siap mental kalau DC ke rumah, pakai prinsip seganas-ganasnya DC, gak akan berani mukul atau membunuh, justru kalau diterusin minjol positif bakal mati miskin dan keluarga kocak-kacir. Soal nagih ke tempat kerja gak usah dicemaskan karena tanggal 15 Mei udah putus kontrak ya kan. Saya galbay gak banyak sih, cuma 50 jutaan, tapi galbay banyak atau dikit penagihan dan terornya sama saja. Ini bener nih. Ini asli orang galbay nih kalau kayak gini. Udah ketahuan, saya like dulu. Komentar yang seperti ini sebenarnya sudah mencerahkan juga gitu. Ya pintar-pintar ya anggota grup Facebook Raja Galbay itu ya, saling memberikan solusi. Ada yang ngepost seperti ini. Galbay neo pinjam ada DC nggak ya di Jogja? Lalu info Watas aman nggak ya? Lalu bagi pengalamannya dong, Galbay ini you can gitu kan. Nah, kita semua tahu bahwa banyak yang ketakutan ketika gagal bayar di pinjol. Ini galbay sekian gitu kan ya, ini galbay Watas, lalu ini galbay pinjam neo gitu kan ya. Nah, sementara di sisi lain ada yang seperti ini. Nih, ini adalah koruptor ya, koruptor di Indonesia gitu ya. Alhamdulillah wajah mereka sangat sumringah sekali ya, seger gitu ya, senyum gitu kan, ini gitu kan, lalu ini gitu, banyak ya pokoknya. Alhamdulillah gitu kan, sidangnya sudah berjalan, semoga nanti hasil sidangnya ini sesuai dengan ekspektasi saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung saya di sini, semoga kalian sehat semua ya. Oke nih ya, ini para koruptor di Indonesia, oke, sangat sehat, senyum, bahagia,
dan lain-lain. Ya. Lalu ada Anda di sini nanya, Galbay Neo pinjam ada DC enggak ya? Galbaynya cuma berapa ini? Ya, 2 juta atau 4 juta. Ya. Lalu info UATAS aman enggak ya? Gitu ya. Galbaynya berapa sih? 1.500.000. Ya kan? Lalu apa lagi, ada lagi enggak di sini? Ya. Wow, ini kan sampai diteror gitu kan Anda yang Galbay itu. Wow, ini diteror. Ya kan yang Galbay gitu kan ya. Sedih, panik, nangis, cemas, takut. Tapi di sini, alhamdulillah sidangnya sudah berjalan sesuai ekspektasi. Nanti tinggal kita nunggu keputusan finalnya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung, teman-teman kantor juga yang sudah mendukung. Semoga kedepannya baik-baik saja. Gitu ya. Ini ya alhamdulillah ya, ini ya senyum gitu kan, sehat gitu, sehat. Oke. Anda ya kan ada yang gagal bayar kredivo enggak? Nah itu. Maksud saya di sini adalah mereka ini, para koruptor ini ya sepertinya memiliki pilihan untuk tidak mengkorupsi uang rakyat. Oke, memiliki pilihan. Oke, saya nggak mau korupsi gitu. Udah hidup dari gaji aja. Oke. Nah, tapi Anda ya Galbay kredivo, ya kan, Galbay ini, Galbay itu, ya itu karena tidak ada pilihan lagi. Ya, tidak ada uang lagi, mau gimana gitu kan? Ya sudah, makanya Galbay. Nah, jalan terakhirnya Galbay gitu kan. Nah, jangan sampai Anda yang memang karena keadaan itu lebih terpuruk daripada orang yang memiliki pilihan. Ya, jangan sampai seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.